Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di Current Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-545. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-545 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham. Ada saham Bumi Friend, MSKY, Selis, Antam, dan saham Tins. Namun sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG dalam perdagangan hari ini ditutup menguat 7.133 atau naik 0,56%. Hari ini total transaksi 13,4 triliun dengan 191 saham naik, 335 saham turun, dan 163 saham yang bergerak stagnan. Di tengah kenaikan indeks ini ada 335 saham turun. Berarti ini kemungkinan besar didominasi oleh big cap ya. Jadi mereka yang naik ya indeks bisa bergerak, tapi mayoritas memang ada 335 saham yang bergerak turun. Asing kembali hampir 1 triliun mencatatkan net buy. Kalau kita perhatikan memang dari kemarin net buy-nya juga masih besar, dan kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir kita bisa lihat hampir 2 triliun ada net buy dari asing. Cukup besar, masih getol. Apakah ini bisa mampu menaikkan indeks? Ya tetap selama dia masih bertahan di atas level 7 ribuan, 6.800-an, tentu indeks masih punya potensi untuk kembali ngejar level tertingginya kurang lebih di sekitaran 7.355. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review, adalah saham Bumi. Ini kita menggunakan JCS, yaitu Joran Fast Chart System, sebuah tools yang membantu mempermudah teman-teman dalam menganalisa saham. Tinggal kita ketik, kemudian tinggal kita analisa saja tanpa harus kita pusing ini tarik garis dari mana ke mana, tapi tinggal kita baca. Bumi Resources ditutup menguat 3,05%. Beberapa hari lalu muncul sinyal bearish divergence di sini. Ya ketika harga saham itu bergerak naik namun ada RSI yang justru turun, maka tentu ada kemungkinan dia akan koreksi. Nah kali ini memang dia masih tertahan di support bantuannya di 126. Ini kalau kita tarik menggunakan Fibo pun dia sebenarnya koreksi kemarin adalah koreksi yang cukup atau bahkan sangat sehat ya, yaitu di 38,2. Seharusnya itu 38,2. Dan yang kita bisa perhatikan ternyata dia di bawah tipis 50 sampai dengan 38,2, jadi di antara 117 dan 130. Nah ini dia kembali naik lagi di 130 di area 38,2, dan itu memungkinkan dia akan terus melanjutkan kenaikan ke 173. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, maka di sini ada 130 ya, 126 sampai dengan 130 itu bisa menjadi area support untuk kita jadikan sebagai panduan atau pedoman. Selama dia masih bertahan atau ada di area tersebut, ya kita boleh buy. Tapi kalau dia turun di bawah itu, kita mending cut dulu. Karena final score value dia masih jelek ya. Semua indikator itu masih jelek karena dia cuma 20. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan level 126 sampai dengan 130 itu menjadi level kunci. Turun di bawah 126, maka potensi turun untuk Bumi itu terbuka lebar, bahkan bisa sampai 105 di next supportnya. Selanjutnya kita punya saham Friend. Saham Friend ditutup melemah 3,51% setelah rally dari level 79 sampai di level tertingginya sempat di 100 lebih ya, ini 114 bahkan 115 mungkin. Kalau kita perhatikan memang beberapa hari ini sudah ada mulai tanda-tanda bearish divergence. Ini hati-hati, bearish divergence sudah muncul, siapa tahu dia akan koreksi dulu, sehingga tentu alangkah baiknya kita coba bersabar menunggu di next support ya. Jadi ketika dia bisa turun di support dan support itu bisa kuat dipertahankan, maka itu bagus. Ada potensi untuk kita buy di sana. Jadi kalau mau tunggu, maka di sini ada 3 support yang dijaga. Pertama di 107 SSR1, kemudian di area SSR2 yaitu di 96, dan yang ketiga di support paling kuat yaitu di 90.
Jadi tunggulah di ketiga level support tersebut. Dan yang paling kuat memang di 90. Jadi kalau ternyata dia tidak kuat besok di 107, maka ya tunggu di 96 kisaran itu. Kalau ternyata 96 juga tidak bisa kuat, ya tunggu lagi di 90. Karena final score value dia juga masih jelek, yaitu hanya skornya 35. Selanjutnya kita ada saham MSKY, yaitu MNC Sky Vision Tbk. Dalam perdagangan hari ini ditutup melemah tipis 0,66% di harga 300. Kalau kita perhatikan final score value dia 40 dengan status ignore, mengabaikan, tapi memang cenderung dia ini adalah sideways. Sudah beberapa hari atau beberapa minggu bahkan bulan dia sideways dengan rentang pendeknya di 286 sampai dengan 326. Selama dia di atas 286 tentu MSKY itu masih baik-baik saja. Tapi memang 286 ke 300 itu cukup jauh, 14 poin, 14 level, 14 tick ya, kurang lebih ada 7 tick lah. Nah, itu tentu teman-teman harus bisa menyesuaikan money manajemennya agar kalau misalkan teman-teman mau beli di 300, kalau dia turun tapi kuat di 286 kan minusnya sudah cukup lumayan. Jadi bisa diatur sizingnya, mungkin beli di 300 sedikit, kalau dia turun lagi tapi masih kuat di atas 286 bisa tambah lagi. Intinya dia jangan sampai turun di bawah 286 karena tentu itu jelek buat MSK. Cenderung masih satu ini, jadi kalau bisa ya kita skip dulu, kita abaikan dulu, cari mungkin emiten yang jauh lebih menarik. Selanjutnya kita ada saham SLIS, yaitu saham dari PT Gaya Abadi Sempurna Tbk, di mana saham ini punya final score value di 45 dengan status wait and see. Hari ini tutup melemah 1,92% di level 153, tapi yang menjadi menarik memang adanya indikasi di sini adanya bullish divergence ya, ada bullish divergence di sini, sehingga biasanya kalau ada indikasi bullish divergence, contohnya seperti ini, kecenderungannya dia akan naik ya. Ini bullish divergence-nya pendek, tapi dia cukup menukik ya, menanjaknya tinggi. Ini cenderung sideways datar tapi ada sinyal. Jadi di sistem kita ini walaupun kita dengan kasat mata itu sebenarnya tidak ada bullish, tapi karena sistem dia membaca kemiringannya itu lebih baik, tentu dia akan muncul sinyal di sana adalah sinyal bullish divergence. Nah, tinggal kita memanfaatkan sinyal bullish divergence ini dengan strategi entry kita. Nah, strategi seperti apa? Karena posisi saat ini final score value-nya dia masih belum bagus, kemudian yang kedua dia masih belum bisa tembus dari resistnya di 167, maka kita boleh bersabar. Tapi kalau dia bisa breakout 167, silakan buy on breakout di sana dengan target terdekat ke 171, target berikutnya adalah ke 216. Sekali lagi, belilah ketika dia breakout dari 167. Selama dia masih belum bisa breakout 167 ya jangan dulu entry. Atau kalau mau yang lebih dekat ya, takut kalau 153 ke 167 kan lumayan tuh cuannya sudah lebar. Mungkin bisa TP juga di 167. Nah, kita bisa pakai resist terdekat di 156 di sini. Jadi ketika dia break 156 juga boleh kita buy dengan target 167. Tapi alangkah lebih baiknya atau lebih kuatnya memang kalau dia breakout 167. Tapi ini bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Ada yang mau tunggu breakout resist paling kuatnya, atau mau tunggu breakout level resist bantuannya di 156, ya itu monggo. Semua punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan strateginya sendiri. Selanjutnya kita ada saham Antam, Aneka Tambang Persero Tbk. Dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 2,35%. Antam final score value dia jelek, hanya 15, indikator tidak ada yang bagus. Kemudian closing di 2080 dan sekarang dia telah turun juga di bawah SSR1 kurang lebih di level 2100. Tinggal level berikutnya adalah 1905 dan 1780 kalau mau tunggu beli di sana. Normalnya kalau dia mau turun dan itu adalah koreksi yang bagus, ya kurang lebih di 1780 sampai dengan 1905 itu bisa kita jadikan sebagai area beli. Kecuali dia turun lagi di bawah 1780, maka peluang besar akan kembali menguji 1535. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, pastikan dia tidak turun di bawah 1780. Kalau turun di bawah 1780 ya lebih bagus kita cut dulu. Nanti tunggu lagi di 1535 baru coba kita entry. Dan saham terakhir yaitu saham TINS, yaitu PT Timah.
Nah, PT Timah TBK hari ini tutup melemah 3,58%. Final score value dia juga jelek sekali, hanya 20. Closing di 14,80. Sama seperti Antam, Timah hari ini juga turun dan tidak mampu bertahan di SSR 1-nya kurang lebih di 15,15. Nah, tentu next berikutnya adalah di 14,45 dan support paling kuat adalah di 13,90. Jadi kalau teman-teman yang mau beli dan masih dikatakan sehat, apabila TINS ini bisa kuat di 13,90 sampai dengan rentang 14,45. Kalau dia turun di 13,90 maka jelek dan masih ada potensi kembali menguji 12,60. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, range buy kita adalah 13,90 sampai dengan 14,45. Selama kuat di situ, masih ada kemungkinan TINS sehat sekali untuk kembali terus melanjutkan penguatan. Tapi kalau gagal bertahan di 13,90, maka hati-hati, TINS berpeluang akan kembali menguji 12,60. Secara final score yang masih jelek. Dan kalau teman-teman mau update biar tidak ketinggalan final score value-nya, bisa buka website kita di joranvest.com. Teman-teman pilih layanan, pilih Joranvest Chart System. Teman-teman tinggal scroll ke bawah dan bisa langsung pilih paket berlangganan hanya 40.000 per bulan saja atau sekitar 2.000 per hari. Dan teman-teman bisa dapatkan berbagai fiturnya, mulai dari pertama ada dapat chart itu sendiri, ada dapat sinyal, dan ada juga dapat screener. Jadi ada 3 screener, chart, dan ada alert. Itu teman-teman hanya dapatkan dengan 40.000 atau hanya 22.000 rupiah per hari saja. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-545 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.